Shalom, selamat pagi. Wah, kita sudah masuk ke masa-masa liburan nih Lose. Iya, bener banget Lose. Meskipun kita lagi liburan, kita kemana aja nih liburannya Lose, Iya. tapi kita juga nggak boleh lupa untuk ibadah Lose. Betul sekali Lose. Nah, sekarang Lose ajak adik-adik untuk menyapa Tuhan Yesus dulu nih. Lose ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memujikan Shalom Shalom, selamat pagi. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan hentak kaki. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Nah, adik-adik, langsung ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tuhan sertai ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan tolong sertai kami dalam mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah Lose, kemarin Sabtu kita sudah merayakan hari Natal Lose. Iya. Kita sudah merayakan hari Natal bersama keluarga, mungkin juga bersama teman-teman Lose. Nah, Lose tahu nggak? Lose di guru sekolah Minggu Alatia ini juga mengantarkan hadiah untuk adik-adik di rumah. Wah, seneng pasti adik-adik yang Iya, dapat. pasti seneng banget Lose, bahagia ya dapat hadiah. Nah, tapi bukan hanya Lose yang mengantar hadiah ke adik-adik di rumah, tapi orang Majus juga mau mengantarkan hadiah Lose. Orang Majus? Iya, orang Tapi kok Majus. Lause nggak dapet ya? Masa ke rumah Zevanya jangan-jangan? Bukan Lose. Bukan ya? Iya, orang Majus ini mengantarkan hadiah untuk bayi Yesus Lose. Iya, nah jadi hari ini kita mau belajar satu lagu ya. Kita mau belajar satu lagu, kita mungkin adik-adik pertama kali mendengar, jadi kita mau belajar bersama-sama. Yuk kita sama-sama menyanyikan pujian Orang Majus dari Timur. Orang Majus dari timur datang dari jauh, malam lihat bintang-bintang, bintang bersinar. Kabar lahir bayi Yesus diberitakannya. Yesus Kristus Juru Selamat, ganti diriku. Orang Majus dari timur datang dari jauh, malam lihat bintang-bintang, bintang bersinar. Kabar lahir bayi Yesus diberitakannya. Yesus Kristus Juru Selamat, ganti diriku. Nah, adik-adik kita tetap bangkit berdiri, kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer. Papa, mama bisa membantu adik-adik untuk memberikan persembahan. Atau juga adik-adik bisa memasukkan uang persembahan di amplop dulu. Nanti kalau sudah ibadah tatap muka, adik-adik bisa bawa persembahannya ya. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita mau pujikan memberi persembahan. Sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa membuat kita bertumbuh dan juga bisa membuat kita berubah di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Aku Berubah. Aku berubah.
Shalom adik-adik. Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, di sini Lose punya beberapa gambar. Coba adik-adik lihat. Nah, di sini ada gambar anak, di sini ada gambar domba, dan di sini ada tulisan Allah. Nah, bagaimana jika cara baca ketiga gambar ini disatukan adik-adik? Nah, ini jadi anak, domba, Allah. Wah, apa maksudnya ya? Nah, untuk itu dengarkan ceritanya baik-baik ya. Sebelum itu kita buka dulu Yohanes pasal 1 ayat 19. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Nah, Lose akan bacakan firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, dialah Yohanes adik-adik, anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet, tinggalnya di padang gurun. Yohanes ini diutus Allah untuk memberitakan Injil dan memberitahu orang-orang di Yahudi supaya mereka ini bertobat dan menyesali dosa-dosa mereka, adik-adik. Dan juga agar mereka mempersiapkan kedatangan Kristus. Nah, Kristus sendiri adik-adik, Yesus pada saat itu sedang berada di Nazaret untuk mempersiapkan diri memenuhi tugas yang sudah diperintahkan Tuhan atau Allah kepadanya. Nah, Yohanes ini memberitakan Injil. Dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di sepanjang sungai Yordan adik-adik. Ia memberitahu orang-orang kalau mereka ini harus segera bertobat dan menyesali dosa-dosa mereka. Dia berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, dan Yohanes ini juga memberitahu kalau mereka ini memerlukan adanya juru selamat adik-adik. Nah, coba kita lihat gambar ini. Nah, Yohanes Pembaptis digambarkan memakai jubah bulu unta, dia bersabuk atau berikat pinggang kulit, dia makannya madu hutan dan belalang. Nah, saat Yohanes ini mulai memberitakan Injil, orang-orang di sana mendengarkan dengan baik karena kata-kata kalimat yang diucapkan Yohanes ini hampir sama seperti nabi-nabi pada zaman dulu. Kata-katanya begitu indah dan dapat menyentuh hati mereka adik-adik. Yohanes ini berkata dengan berani, bersiaplah bagi kedatangan Kristus, tunjukkanlah melalui hidupmu kalau kalian ini sudah bertobat dan sudah menjauhi dosa dan tidak melakukannya lagi. Nah, orang-orang di sana ini bingung adik-adik dan bertanya kepada Yohanes, lalu apa yang harus kami perbuat? Nah,
Yohanes menyuruh mereka agar mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Kristus. Yohanes berkata, banyak dari kalian ini yang egois, yang tidak mau saling tolong-menolong. Jika kamu memiliki makanan lebih, berikanlah kepada orang yang lapar. Jika kamu memiliki pakaian yang berlebih, berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Nah, Yohanes berkata demikian adik-adik. Di sana juga ada beberapa pemungut cukai yang mereka juga bingung bagaimana caranya agar mereka dapat menunjukkan kalau mereka ini sudah bertobat dan menyesali dosa yang sudah mereka lakukan. Lalu Yohanes berkata kepada mereka agar mereka ini hidup jujur dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, tidak melebih-lebihkan untuk kepentingan pribadinya. Begitu adik-adik. Nah, orang-orang yang mendengarkan di sana ini, orang-orang yang mendengarkan Yohanes sudah siap untuk mengalami perubahan hati mereka dan mereka menyesali perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Dan mereka pun mengikuti Yohanes ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Nah, adik-adik, kita buka Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 21 ya. Saya akan bacakan kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Nah, beberapa imam tadi ini bertanya adik-adik, "Siapakah engkau? Mungkinkah engkau Kristus yang dinantikan? Atau mungkin Nabi Elia yang hidup kembali?" Yohanes ini berkata, "Bukan, aku bukanlah Kristus." Dia bilang begitu. "Dan aku juga bukan Elia." Nah, tapi aku diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia akan datang setelah aku dan jauh lebih berkuasa dariku, sehingga menjadi hambanya pun aku tidak layak. Nah, keesokan harinya Yohanes sedang berada di Sungai Yordan dan Yesus ini datang adik-adik untuk dibaptis. Seketika itu juga Yohanes langsung tahu siapa dia. Yohanes berteriak kepada semua orang, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, coba kita lihat video ini adik-adik. Yohanes tadi berteriak, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kenapa ya Yesus ini tadi disebut sama Yohanes anak domba Allah? Nah, coba adik-adik ingat di perjanjian lama, Allah menyuruh umatnya untuk mengorbankan anak domba yang sehat dan tidak bercela untuk menghapus dosa. Hal itu menunjukkan bahwa suatu hari nanti Allah mengutus juru selamat, yaitu Yesus, untuk mati bagi mereka. Saat Yohanes memanggil Yesus dengan sebutan anak domba Allah, itu artinya Yesuslah yang akan
menjadi juru selamat. Yesuslah yang diutus Allah untuk menebus manusia dari dosa, adik-adik. Nah, adik-adik, coba kita ingat apa artinya bertobat dari dosa. Bertobat dari dosa artinya menyesali segala dosa yang sudah kita lakukan. Tapi tidak hanya berkata aku menyesal, tapi sungguh-sungguh membenci dan berhenti melakukan dosa. Nah, coba adik-adik ingat lagi dosa yang sudah adik-adik lakukan selama ini. Mungkin di antara adik-adik masih ada yang mengambil uang orang tua diam-diam untuk beli jajan, atau mungkin masih berbohong kepada orang tua. Mungkin ada yang bilangnya hari ini libur padahal sekolah. Nah, itu ya adik-adik, ketika Allah menyuruh kita untuk bertobat dari dosa, Allah juga pasti memberikan kita kekuatan untuk melakukannya, adik-adik. Nah, tapi bagaimana caranya? Mari kita berdoa, adik-adik berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya adik-adik mampu untuk menjauhi dosa, untuk tidak melakukan dosa lagi dan bertobat serta menyesali dosa-dosa adik-adik yang sudah dilakukan. Nah, cerita Lose sudah selesai sampai di sini. Adik-adik bisa menulis catatan mingguan, dan papa mama di rumah atau kakak boleh bantu adik-adik untuk ayat hafalannya. Nah, sudah, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami mampu untuk menyesali setiap dosa yang sudah kami lakukan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berjanji tidak akan melakukan dosa-dosa itu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan tolong dan sertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau bersama-sama menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus memberkati.